tentu tidak akan bisa sakinah mawaddah warahmah, tidak ada bimbingan Allah dalam rumah tangga itu. Yang ada bimbingan setan. Seorang suami harusnya berlaku sebagai imam dalam rumah tangga, memimpin istri dan anak-anak menuju kebenaran. Lah kok malah dia dirinya sendiri menjadi hamba setan. Dah, jangan bersuamikan setan. Saling kalau mau tobat nasuha, monggo silakan. Kalau panjenengan mau dirujuk, tapi kalau tidak tobat sudah yakin kalau Allah akan kirimkan imam yang lebih baik, yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, ada lagi. Satu lagi. Mohon doa kesembuhan, nasihat dan solusi dari Al-Ustaz Muhammad Saifullah. Saya seorang ibu berumur 66 tahun. Sudah kurang lebih 35 tahun menderita penyakit kronis. Berobat rutin, divonis dokter selama hidup harus minum obat secara rutin. Sampai saat ini saya diberi obat dari 4 dokter ahli yang harus diminum setiap hari. Adapun penyakit yang saya derita antara lain: 1. Penyakit kencing batu sejak tahun 1979, sudah pernah di laser. 2. Penyakit jantung sejak 2010. 3. Penyakit lambung sejak 2012 sampai sekarang. 4. Penyakit gula darah atau diabetes. 5. Penyakit hipertensi. 6. Penyakit mata, pernah operasi ganti lensa, sekarang glaukoma. 7. Penyakit osteoartritis atau radang sendi lutut. 8. Hasil ronsen 2 minggu yang lalu ada penyakit pengikisan tulang belakang, sehingga untuk berjalan berat nyeri, untuk berdiri 10 menit saja sakit, tak tahan. Tapi tiap Ahad pagi berusaha ngaji di MTA pusat ini, termasuk hari ini walau duduk di kursi. Pernah dirawat di P3K MTA ini 2 kali karena kesakitan waktu ngaji. Kadang pas sakit sendirian air mata keluar dan menangis, kesesek-sesek ditahan sulit. Apakah itu termasuk mengeluh dan diperbolehkan, Ustaz? Bolehkah aku berdoa bila aku dipanggil Allah pas sedang ngaji di sini, dan didoakan seluruh jamaah pengajian di MTA pusat ini? Syukur dikuburkan di arena makamnya Ustadz almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino. Makasih tausiahnya, Ustadz. Catatan: suamiku 1,5 tahun yang lalu dipanggil Allah, dan selama nikah 45 tahun tidak dikaruniai anak. Saya mubu anak yatim piatu dan fakir miskin 5 anak, 1 laki-laki dan 4 perempuan. Setelah besar 4 anak perempuan nikah ikut suaminya. 1 anak laki-laki yatim piatu nikah dan bikin rumah sendiri. Akhirnya sekarang aku hidup sebatang kara, kondisi sakit. Waktu aku sering kesakitan, tiada teman yang menolong. Hanya anak yatim piatu yang putra merawat, ngerokin, sampai bantuin cebok waktu diinfus. Karena darurat, dosakah aku dibantu yatim piatu bukan mahram tadi, Ustaz? Atas tausiahnya diucapkan terima kasih. Mari kita doakan. Yang pertama tadi apa?
apakah termasuk mengeluh dan diperbolehkan ketika sakit menangis sesek-sesek? Insya Allah tidak termasuk mengeluh. Wajar menahan rasa sakit sehingga keluar air mata. Apalagi ibu tadi diuji oleh Allah dengan banyak sekian penyakit, dan itu tidak penyakit biasa. Wong bapak-bapak sing gagah-gagah ini aja mong lorong tuwe do nangis. Kadang bapak-bapak ini mau sakit gigi nangis terus sambat. Aduh kok lorong men, jenenge lorong itu ya lorong. Maka itu insya Allah tidak termasuk mengeluh. Mengeluh itu, sambat itu jenengan suudzon kepada Allah. Itu namanya mengeluh. Itu tidak sabar. Selama jenengan hanya nangis karena memang betul-betul terasa sakit di fisik sampai tidak kuat, keluarlah air mata, tapi hati tetap yakin dan husnudzon pada Allah, panjenengan tetap dihitung sebagai hamba Allah yang sabar. Apa yang harus dilakukan? Coba dibuka Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Kalau ibu perhatikan atau kita semua perhatikan ayat ini, ada 3 jenis ujian yang Allah sebutkan di sini. Dan ini diujikan Allah kepada Rasulullah dan hamba-hamba yang terus bersabar dalam keimanan. Ujian jenis pertama al-ba'sa, al-ba'su. Al-ba'sa ini ujian yang masih ringan. Tingkatannya ini paling ringan. Maka orang-orang Arab seringkali mengatakan la ba'sa, oh tidak apa-apa. Karena masih ringan. Begitu lulus menghadapi ujian yang ringan, lulus, Allah naikkan tingkat ujiannya menjadi dorok. Dorok itu dari ringan ke sedang. Artinya fisiknya juga sudah terkena. Kalau tadi ringannya mungkin ya masuk angin biasa, mau ke masjid germis, itu ringan. Mau ngaji masuk angin biasa, itu ringan. Kalau yang baksa saja kita sudah gagal, jangan harap derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Tiba dino Ahad, tiba-tiba awak rasa greges-greges. Kenapa? Karena mau ngaji. Engkau jam 10, jam 11, mari. Terus setiap Ahad begitu. Lorone nek Ahad tok. Mung mete nek Ahad tok.
itu baru ujian ringan. Kalau itu lulus, Allah akan tingkatkan menjadi dzarra. Dzarra itu ujian sedang, sudah mengenai fisik, tapi belum mengguncangkan jiwa. Diuji dengan apa? Contoh sakit yang mengenai fisik, tapi belum mengguncang jiwa. Agak berat sakitnya. Kalau itu lulus, tetap sabar, Allah tingkatkan menjadi ujian zilzal. Jadi fisiknya terguncang, jiwanya juga terguncang. Sampai-sampai mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Saya sudah sekian lama jadi hamba Allah yang beriman. Saya sudah puluhan tahun menjadi hamba Allah yang mendirikan sholat. Tetapi kenapa saya diuji dengan sakit seperti ini? Jadi fisiknya sudah terkena, terguncang, jiwa keimanannya juga sudah terguncang. Itu namanya zilzal. Ujian yang level ketiga. Dan itu tetap lulus, yakin betul kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu sangat-sangat qorib, sangat dekat. Dari apa yang Ibu sampaikan, tampaknya ketiga jenis ujian ini telah Allah ujikan kepada Ibu. Dan Ibu tetap dalam kesabaran yang penuh, tetap yakin betul kepada Allah. Buktinya Ibu masih bisa rawuh ke sini. Tidak semuanya diberi ujian tiga-tiganya seperti ini, Ibu. Hanya hamba-hamba Allah yang memiliki keimanan yang luar biasa saja yang akan Allah beri tiga jenis ujian ini. Mudah-mudahan salah satunya termasuk Ibu. Selama Ibu tetap dalam kesabaran, yakin Allah tidak akan tinggalkan Ibu. Pertolongan Allah sangat dekat. Mata nasrullah, ala inna nasrallahi qarib. Kapan datangnya pertolongan Allah? Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Tanamkan keyakinan dalam hati Ibu bahwa Allah tidak meninggalkan panjenengan. Ujian yang Allah berikan ini tidak akan pernah keliru Allah berikan kepada panjenengan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberi beban hambanya di luar batas kemampuannya. Ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu pasti pas. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih, pasti pas. Tetapi ujian ke saya kok ada 7 atau 8 penyakit yang semuanya berat, Ustaz. Lah itu pasnya dari Allah itu. Kenapa Allah pilih panjenengan? Karena panjenengan dilihat oleh Allah yang punya keimanan mantap di hadapan Allah. Maka Allah berikan ujian itu kepada panjenengan. Karena Allah Maha mengetahui hanya panjenengan yang bisa melalui ini dengan penuh kesabaran. Adapun ujian yang lain nanti juga beda macamnya. Ujian yang lain beda macamnya. Tidak akan Allah ujikan kepada Ibu. Ujian bagi orang lain tidak akan Allah ujikan kepada Ibu. Tanamkan keyakinan ini dalam hati Ibu. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, aku punya Allah yang maha menyembuhkan. Jalani ujian sakit ini, sikapi ini sebagai ujian iman dan takwa. Lalui hari demi hari dengan ujian ini, lalui bersama Allah. Hadirkan Allah dalam hati. Hadirkan Allah dalam kehidupan. Insya Allah fisik sakit namun hati tetap sehat, hati tetap afiah. Melalui ini insya Allah Ibu akan diangkat derajatnya tinggi-tinggi oleh Allah.
Karena dibersamai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah hanya akan menyertai hambanya yang terus bersabar. Ingat ibu, likul lida'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Obatnya tidak harus pil, kapsul, tablet, ini, itu, dan lain sebagainya. Ketika Nabi bersabda demikian, berarti semua obat dari semua penyakit sudah ada, sudah Allah siapkan. Kalau belum ada obatnya, Nabi kita tidak akan ngendiko seperti itu. Karena Nabi kita bukan pengarang. Nabi kita itu ngendiko berdasarkan petunjuk dari Allah. Bisa jadi obat yang dimaksud oleh Nabi bukan kapsul, pil, dan sejenisnya, tapi bisa jadi obat terbaik itu adalah berkaitan dengan hati kita. Obat medis itu hanya untuk membantu, tapi obat terbaik itu dalam hati. Banyak mengingat Allah, banyak mendekat kepada Allah, insya Allah hati ibu akan tenang dan itu akan menjadi obat yang paling ampuh. Di samping secara dohir dibantu obat-obatan dari medis itu. Insya Allah selama itu dalam pengawasan dokter ahlinya, puluhan tahun muncul obat, insya Allah tidak apa-apa. Kalau itu dalam pengawasan dokter, tidak beli obat sendiri di warung-warung itu. Kalau beli obat sendiri di warung-warung lah itu yang tidak baik buat kesehatan. Tapi selama dalam pengawasan dokter ahli, insya Allah itu tidak apa-apa. Tapi jangan hanya menggantungkan pada obat-obatan dari dokter sehingga melupakan Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Yang maha penyembuh itu Allah. Dokter manapun sehebat apapun ilmunya tidak bisa menyembuhkan. Asy-Syafi itu Allah. Maka dekat kepada Allah. Cari Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Tambah sakitnya, lebih dekat lagi kepada Allah. Datang kepada Allah. Maka ibu tidak perlu khawatir. La takhafi wa la tahzani. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bersedih. Insya Allah Allah akan terus menyertai, akan terus membersamai ibu. Ini yang harus ditanamkan dalam hati. Selain itu, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah praktekkan. Boleh juga secara istiqomah panjatkan doa Nabi Ayub itu, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Terus panjatkan itu. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Coba diingat kembali itu ayatnya. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Itu doa Nabi Ayub. Diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat berat. Tidak pernah ada manusia yang pernah menderita penyakit itu, baik sebelum Nabi Ayub maupun generasi sesudah Nabi Ayub. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-83. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Wa ayyuba, harokat huruf ba-nya kan fathah itu. Wa ayyuba. Itu maksudnya apa? Kisah Ayub oleh Allah dibuka seluas-luasnya informasinya. Harokat fathah itu identik dengan harokat membuka. Fathah itu kan terbuka. Dari fatahah. Fatahah itu kan membuka.
Maka kisah itu dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Tujuannya apa? Biar diingat oleh generasi sesudahnya. Dulu pernah ada seorang Nabi Ayub ditimpa dengan sakit yang luar biasa. Tidak pernah ada orang yang menderita penyakit itu, baik manusia sebelum Nabi Ayub atau generasi sesudah Nabi Ayub. Ambil ibrahnya, ambil pelajarannya. Seberat apapun penyakitnya, ingat apa yang dilakukan Nabi Ayub. Apakah Nabi Ayub mengeluh? Apakah menyalahkan Allah? Ternyata tidak. Idnada rabbahu. Nabi Ayub justru memohon kepada Allah. Apa isi permohonan Nabi Ayub? Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku saat ini sedang ditimpa penyakit, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara para penyayang lainnya. Ketika kita sakit, ada keluarga yang menyayangi kita. Ketika kita sakit, ada handai tolan yang menyayangi kita, menjenguk kita, mendoakan kita. Ingatlah, di antara penyayang-penyayang itu ada Allah yang maha penyayang. Jangan lupakan Allah. Maka mohon kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Seberat apapun sakitnya menurut pandangan manusia, panjatkan doa ini dengan penuh keikhlasan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu asy-syafi, Allah itu segala-galanya. Hasilnya apa? Ayat berikutnya. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmati kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Nabi Ayub itu sudah menderita sakit yang sangat berat. Dulu hartanya habis-habisan, dari kaya raya menjadi sangat-sangat tidak punya. Karena penyakitnya semua keluarga meninggalkannya, sehingga hiduplah sebatang kara dengan penyakitnya, dengan keadaan tidak punya, sangat tidak punya. Tapi mohon kepada Allah, terus khusnudzon pada Allah, yakin pada Allah. Permohonan yang dipanjatkan dengan penuh tulus ikhlas, keyakinan pada Allah, dijawab oleh Allah pakai fa itu. Pakai fa. Apa itu fa? Harfu atfin. Bila hudud. Itu huruf sambung tanpa jeda, tanpa batas. Artinya doa itu segera dikabulkan oleh Allah. Dihilangkan penyakitnya, dikembalikan keluarganya, bahkan ditambah jumlahnya oleh Allah. Maka ibu boleh terus panjatkan doa ini dengan penuh keikhlasan. Selain doa dari Rasulullah, Allahumma rabbanas adzibil ba's Ishfini anta syafi la shifa'a illa shifa'u Shifa'an la yughadiru saqama. Terus panjatkan itu dengan penuh keikhlasan. Setelah selain berikhtiar secara insani, ikhtiar ilahi, tengadahkan tangan, berdoa, memohon kepada Allah, terus itu dilakukan. Jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah bosan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, mohon saja kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan totalitas berislam Ibu. Jangan mohon, ya Allah, matikan hamba di majelis ini, ya Allah. Jangan. Kita tidak tahu, yang Maha mengetahui itu Allah. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka cukup Ibu mohon kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan muslim. Ya Rabb atau Allahumma tawaffani muslimah. Matikan hamba dalam keadaan muslimah, karena perempuan. Jadi mohon saja kepada Allah dimatikan dalam keadaan muslim, betul-betul totalitas dalam berislam. Perkara tempatnya di mana itu terserah Allah. Kita hanya mohon itu saja. Lah nanti kalau seorang muslim meninggal dunia, dia punya hak untuk disolatkan, punya hak dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Maka seorang muslim dimanapun kalau dia meninggal, dia punya hak salah satunya disolatkan itu. Maka nanti muslim lainnya yang masih hidup, yang mengetahui dan memungkinkan, maka dia harus menyolatkan. Misal meninggal di negeri yang kafir misalkan, muslimnya minoritas. Ini di luar negeri misalkan. Nah, kita di sini kan tidak bisa menyolatkan ke sana. Nah, muslim yang di sana itu tahu, ya yang di sana yang menyolatkan. Dan Ibu tidak usah khawatir. Pokoknya nanti kalau kita meninggal, insya Allah nanti hak-hak kita tetap akan dipenuhi oleh yang masih hidup. Perkara kemudian Ibu berpesan, nanti kalau saya meninggal, saya dimakamkan di makam Muslim Kaliboto, itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kalau nanti meninggalnya itu memungkinkan untuk dibawa di Kaliboto, ya kita bawa ke Kaliboto. Nah kalau meninggalnya di Mekah sana, kan tidak mungkin kita bawa ke Kaliboto. Kalau meninggalnya misalkan tenggelam di lautan, jasadnya tidak ditemukan, kan tidak mungkin dibawa ke Kaliboto. Tapi pesan begitu boleh-boleh saja, selama memungkinkan, nanti akan dipenuhi. Nah sekarang diurusi oleh yatim piatu yang bukan mahram, karena maksimalnya begitu. Lagi pula Ibu secara usia juga sudah sepuh, insya Allah tidak apa-apa. Nah sekarang kalau semua anak angkatnya tadi sudah luar kota semuanya, tidak pernah lagi menjenguk, terus Ibu seorang diri. Nah maka Ibu ini tinggalnya di mana, daerah mana, biar saudara-saudara ibu-ibu ngaji ini juga biar tahu. Jadi biar bisa untuk dijenguk, di ini, di itu, dan lain sebagainya. Orang ngaji itu tidak sendirian. Kita punya saudara, kita punya keluarga. Kalau di rumah punya keluarga kecil, inilah keluarga besar kita. Keluarga, persaudaraan yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Persaudaraan yang diikat dengan iman dan takwa. Maka ini sedulur ngaji ini sebagai keluarga besar kita. Ibu jangan merasa sendiri. Ibu punya keluarga-keluarga ngaji, persaudaraan yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Nah kita perlu tahu, mungkin Ibu rawuh ke sini tertatih-tatih sendirian. Tidak ada yang bantu mapah dan lain sebagainya, karena mungkin ibu-ibu juga belum perso.
Insya Allah ibu tidak sendirian. Ini semua ini keluarga bagi panjenengan. Termasuk saya ini juga keluarganya ibu. Kan nanti saya minta tolong ya sama Jono itu nanti Fulan ini, Fulanah ini beliau di mana, tinggal di mana dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan ibu tetap sabar, ikhlas, dan mudah-mudahan ujian ini skenario dari Allah untuk meningkatkan derajat ketakwaan ibu di sisi Allah, skenario dari Allah, cara dari Allah untuk menggugurkan dosa-dosa ibu. Jalani, lalui ujian ini dengan penuh kesabaran, keikhlasan, rasa syukur, semangat, lalui bersama Allah. Kalau Allah sudah hadir bersama ibu, tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mudah bagi Allah. Sehingga fisik boleh sakit, hati tetap sehat, menjalani ujian sakit dengan rasa ringan dan sukacita. Bersyukur karena mendapat pembersamaan dari Allah. Sudah? Cukup. Cukup? Salah sudah cukup. Ya, tidak ada pertanyaan. Pertanyaan langsung salah diangkat dan Ya, boleh. Monggo. Yang pertama ini laporan rombongan dari jauh Ustaz. Ini dari Medan, Sumatera Utara ini ada 3 orang. Kemudian Karanganyar Ngawi ini ada 1 bis. Pakem Sleman ini ada 1 bis. Sini 2 Ngawi ada 1 bis. Dan Kota Semarang ada 21 orang. Ya, selamat datang. Ini mudah-mudahan apa yang sudah dikaji, dipahami dan betul-betul diamalkan. Mudah-mudahan masafah yang sudah ditempuh, jarak yang sudah ditempuh, ini menjadi amal soleh Bapak Ibu semuanya di sisi Allah, baik yang dari jauh maupun yang dari dekat. Terus berikutnya permohonan doa kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, Mbah Kanggar dan Ibu Sutarjo dari Banjarnegara, Ananda Aska Jeblos 2, Bapak Dwi dan ibunya baru 1, Mbak Siti Nur Hasanah, Mas Kausar dan Bapak Ibnu Kerja 4, Bapak Heri Sambodo dan Ibu Nuni dari Salatiga, Ibu Jaino dan Ibu Saringatun Polanarjo 1, Ibu Darmini Sawit, Waswan Habibur Rahman dari Kebumen, Ibu Sukiyem Matese 2, Ibu Painem dan Bapak Samto Merampal 2, Ibu Khotijah dan Bapak Dwi Wahyono Pemalang, Bapak Anggono, Bapak Tito, Bapak Tusi, Bapak Sujadi, Ibu Pita dan Ibu Sri Bandiah dari Temanggung, Bapak Adi Salimin, Bapak Sunardi, Ibu Suparmi, Ibu Nur Aini Kamsi dan Ibu Siti Nur Aini dari Sini 1, Bapak Khairuddin Simo 1, Ibu Parni Srogohimo, Bapak Supar, Bapak Jasran, Bapak Sukadi Mojo Songo 3, Ibu Sutiah Polokarto 3, Ibu Painem Parjono Sini 2, Bapak Turmudi Nguter 2, Siti Fatonah Jaten 1, Ibu Sukinah, Bapak Samidi, Bapak Sutio dan Bapak Tarso serta Bapak Surono dari Masaran, Bapak Parwito Kedunggalar 3, Bapak Ahmad Rizam dari Kuantan Sinini. Semuanya sakit, mohon doa kesembuhannya. mari kita doakan. Ya, dan jadi kafarah. Terus berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal. Yang pertama Bapak Saifuddin atau Bagas dari Klaten, Bapak Subari dari Beringin, Ibu Ummiyatun Muklak 2, Bapak Sadimin dan Ibu Kainah dari Solo, Bapak Waluyo dari Celep, Bapak Ali Arham dari Malang, Bapak Sudirno Jaten 5 dan Bapak Sugiman Sragen 2. Ada 8. mari kita doakan. Allah
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج ونقهم من الخطايا وأبدلهم دارك وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وقهم فتنة القبر وعذاب النار. Ya, Berikutnya infak untuk ponpes dan media dakwah kita. Baik. Ini yang pertama infak untuk ponpes MTA tanggal 12 Mei 2024. Yang pertama, kota infak Pondok Pesantren Ahad 5 Mei 2024 Rp7.052.000. Ibu Supatmi Tasikmadu 3 juta. Siswa SMA MTA Surakarta 1.070.000. Ibu Isdwiyanti Ungaran 1 juta. Hamba Allah Jepara 170.000. Hamba Allah Purbalingga 250.000. Ibu Sri Hartinah Semanggi 2 juta. Bapak Sutarno Solo Baru 600.000.